para masyarakat, ya, anggota masyarakat yang menjadi sasaran penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Seharusnya tidak boleh terjadi apa yang disebut dengan kompetisi, memperbesar atau menunjukkan kewenangan masing-masing institusi, tapi yang terjadi seharusnya adalah kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH, Ketua Umum Peradin dan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Mahupiki. Agak menarik judul yang disampaikan oleh tim. Apakah betul ada kompetisi di antara aparat penegak hukum? Ya, kalau ini terjadi di dalam isu krusial tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini tentu sangat memprihatinkan buat kita semua. Karena sejatinya hukum acara pidana itu memastikan keseimbangan, kesetaraan, keadilan para masyarakat, ya, anggota masyarakat yang menjadi sasaran penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Seharusnya tidak boleh terjadi apa yang disebut dengan kompetisi, memperbesar atau menunjukkan kewenangan masing-masing institusi, tapi yang terjadi seharusnya adalah kolaborasi. Jadi istilah diferensiasi fungsi menurut saya sudah tidak tepat dalam konteks rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ke depan. Yang tepat adalah kolaborasi penegak hukum. Kenapa ini penting? Ada beberapa catatan yang saya miliki. Pertama, sistem acara pidana dimaksudkan tidak untuk merendahkan martabat kemanusiaan. Itu filosofi utama yang paling penting di dalam pembahasan rancangan KUHP kita ke depan. Harapannya, kalau Undang-Undang 81 itu merupakan karya agung, ini mestinya tidak sekedar merupakan karya agung, tapi merupakan karya manusia untuk martabat manusia, untuk keadilan. Jadi esensi ini yang tidak boleh hilang. Jadi legal norm menetapkan aturan hukum penting, tapi legal aktor hukumnya itu juga penting. Catatan lain yang saya miliki di dalam pemikiran rancangan KUHP ke depan seperti apa? Menurut hemat saya memang perlu penataan ulang, ya, mekanisme kerja daripada sistem peradilan pidana. Yang berikutnya juga penting. Semangat yang sudah diwujudkan dalam KUHP nasional yang baru, pertama demokratisasi, kedua adalah konsolidasi, ketiga adalah harmonisasi dan dekolonisasi. Ini prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh di dalam merancang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi tidak boleh KUHP nasional yang baru berbeda spirit dengan hukum acara pidana yang baru. Bagian penting lagi yang saya cermati di dalam pembahasan KUHP ini, yang pertama adalah equal protection of law. Harus ada jaminan keseimbangan, perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk proteksi hukum di dalam hukum acara pidana kita. Tanpa itu, prinsip diskriminasi, prinsip justice, ya, peradilan yang tidak memihak, independensi, impartiality, ya, accessibility, itu sama sekali tidak akan terwujud di dalam KUHP. Apalagi prinsip peradilan yang fair trial itu menjadi harapan dan koreksi total terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lalu. Nah, yang kedua adalah justice delay. Jadi jangan sampai hukum acara ini hanya lama, ya, dalam hal melakukan upaya paksa, penahanan yang berlarut-larut sehingga menimbulkan efek dehumanisasi. Dan ini tentunya berdasarkan prinsip limit of power. Setiap kekuasaan itu harus ada batasnya, termasuk limit official power, kekuasaan para penegak hukum. Karena itu, kalau ingin menetapkan anggota masyarakat kita, entah itu sebagai saksi, ya, ataukah tersangka, ataukah terdakwa, mestinya ada 3 hal yang secara prinsipil saya memberikan catatan. Yang pertama adalah probable cause. Ya, harus ada dugaan yang kuat. Tapi apakah cukup dugaan yang kuat? Tidak. Yang kedua harus ada strong suspicious menurut saya. Harus ada kecurigaan yang kuat. Cukup juga hanya karena strong suspicious? Tidak. Yang ketiga, memang kalau proses hukum ini mau diperlambat atau diperlama ataupun akan dipercepat, harus ada prinsip dangers in delay. Kalau ini ditunda-tunda berlarut-larut, ada bahayanya buat masyarakat kita. Nah, prinsip lain yang menurut hemat saya juga perlu dijaga agar jangan sampai KUHP yang lalu, ya, menimbulkan korban yang banyak, juga akan
mengalami situasi yang sama, ke depan potensi korban, terutama masyarakat, bisa saja terjadi. Karena itu harus dihindari double jeopardy. Seseorang yang sudah pernah diperiksa, diproses, diadili, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya pada kasus yang sama. Kedua, expose facto in law. Ini hampir sama dengan double jeopardy. Kasus-kasus yang lama, ya jangan ya diungkap di dalam penanganan satu kasus berdasarkan undang-undang KUHP yang baru nanti. Sudahlah, perlu melihat ke depan. Kemudian presumption of innocence ya, dan prinsip arraignment of silence. Ya, praduga tidak bersalah itu juga harus semakin dikokohkan. Nah, karena itu tersangka, terdakwa, saksi itu kan juga warga negara. Prosesnya harus due process of law, ya. Prosesnya harus benar. Benar itu tidak cukup formalnya, tapi benar juga substansinya. Nah, yang paling tentu menarik perhatian adalah bagaimana memperoleh alat bukti yang sah. Kenapa ada kata sah? Berarti yang dilarang adalah unlawfully evident, bukti yang diperoleh dengan cara yang nggak sah. Ibarat pohon, ada prinsip yang disebut dengan fruit oppositionate. Jadi, pohon beracun. Apa maknanya? Kalau bukti diambil dengan cara-cara yang tidak benar, maka proses berikutnya, termasuk proses pengadilannya, adalah proses yang beracun, bukan proses peradilan yang benar. Ya, proses peradilan yang justru akan menjatuhkan wibawa pengadilan, wibawa sistem peradilan kita. Bahkan pengadilan dan sistem peradilan ada bisa saja menggali kuburnya kalau cara itu dilakukan kembali ya pada masa rancangan KUHP ke depan. Harapan saya tentunya rancangan KUHP itu harus melibatkan partisipasi bermakna. Semoga beberapa kick-off, sosialisasi menyangkut KUHP dan rancangan KUHP tetap menempatkan demokrasi, kemanusiaan, fairness menjadi tujuan utama. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Itu kata Gustav Ehrensbruch yang sudah sering menjadi referensi kita semua. Sampai jumpa, Evi Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.